Assalamualaikum Bu Nur Hasana, gimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam Kak Joko, Alhamdulillah Oke, baik. Kak Joko sendiri gimana? Sehat? ya, sehat. Ini baru sibuk atau ada waktu luang ini Bu? Mungkin saya akan ada ngobrol sebentar Bu. Iya baik Pak. Saya sudah meluangkan waktu ke Kak Joko. Oke. Meskipun hari ini penuh dengan kesibukan. Kebetulan di sekolah kami sedang pindahan ini Pak. Oh gitu Pindahan ya. ruang. Iya. Ya. Saya di perpustakaan pindah, kemudian ruang guru pindah. Pokoknya sedang ribet sekali. Dan Ya. kebetulan sedang ASTS juga. Tapi nggak apa-apa Pak. Oke. Monggo Pak, silakan. Oke, bisa meluangkan waktunya nggak berarti nggak? Jadi terkait dengan ini Bu, kemarin bagaimana cara kita untuk membiasakan dalam setiap hari ini ada kegiatan salam dan berjabat tangan atau mungkin yang bisa disebut kegiatan afektif gitu Bu. Kira-kira berkenan ya Bu ya? Iya Pak. Oke. Nanti iya ini kalau saya yang mau sharing, saya mau menyampaikan unek-unek yang saya hadapi di sekolah saya terkait dengan kegiatan afektif ini Pak. Oh gitu nggak? Jadi kegiatan afektif ini sudah berjalan ya Bung ya di sekolahan panjenengan ya? Alhamdulillah sudah Pak, tapi saya punya permasalahan ini Pak. Alhamdulillah ini diberi kesempatan untuk ngobrol-ngobrol begini. Di tempat saya sebenarnya kegiatan afektif yang sama dengan di tempat Pak Joko, kebiasaan guru menyambut kedatangan anak di pagi hari, kemudian kebiasaan mengucapkan salam dan jabat tangan itu sudah berjalan sebenarnya Pak. Tapi saya itu sendiri mengalami masalah gini Pak. Ada beberapa anak yang masih sungkan. Ini beberapa anak itu masih sungkan sekali untuk mengucapkan salam. Bahkan mereka itu kalau ketemu dengan kita pas datang pagi itu hanya berjabat tangan saja, salamnya itu mungkin di batin ya Pak ya. Iya. Iya, terus kemudian salaman udah, terus nanti apalagi kalau misalnya kan kalau di tempat saya itu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, begitu pula dengan guru gitu ya. Anak laki-laki salamannya dengan guru laki-laki, dengan Pak Guru, kalau yang perempuan dengan Bu Guru gitu. Tapi yang jadi masalah Pak itu cium tangannya itu bukannya cium tangan yang dianjurkan kan harus cium tangan gitu yang benar gitu ya, ke sini gitu ke hidung, tapi malah ke pipi gitu, dikandangin ke pipi atau ke sini gitu. Nah itu gimana ya, jadi belum sesuai gitu. Nah ini yang jadi masalah buat saya Pak. Dari Ibu sendiri di situ perannya sebagai apa? Di piket sendiri? Saya guru piket. Kalau setiap hari Rabu saya piket. Kalau piket di tempat saya itu kan ada berapa ya? 5 guru di satu minggu satu kali. Saya jatahnya di hari Rabu. Piket itu dimulai kalau di tempat saya itu guru piket itu jam 6 sudah harus di sekolah, karena kalau yang tidak piket itu maksimal kan jam 6.10. Tapi kalau anak-anak itu datangnya sih memang maksimal 6.30 Pak di tempat saya. Tugas untuk guru piket sendiri apa Bu tugasnya? Tugas guru piket itu mendampingi ya, kita menjemput anak-anak, menyambut mereka begitu. Kemudian selain itu juga ini kalau pagi memang hanya memantau, kita ada di depan sekolah menyambut kedatangan anak. Ini khusus untuk yang pagi gitu. Kalau tugas yang lainnya sih nanti ketika misalnya ada guru yang tidak hadir gitu, menyampaikan tugas sih. Kalau memberikan tugas itu kan dari akademik, nanti paling enggak menyampaikan saja. Berarti tugas paginya seperti itu. Berarti tugas utamanya atau perannya tadi untuk menyambut kedatangan siswa ya Bu ya? Iya betul, di pagi hari menyambut kedatangan siswa, mendampingi siswa yang piket tadi ya? Petugas ya, mendampingi petugas afektif anak Pak. Kebetulan di tempat saya ada petugas
proses afektif dari anak yang dibentuk oleh sekolah sebagai dari perwakilan kelas begitu. Oke, dari 2 tugas itu tadi menurut jenengan ya, ini karena yang terlibat langsung juga mempunyai eh, siswa yang harus dampingi itu dari 1 sampai 10 skala. Menurut jenengan yang jenengan lakukan, benar lakukan itu skala berapa Bu? Mungkin ada 2 tugas itu, mungkin kalau saya sendiri mungkin agak berat itu ya. Bu Nur sendiri dari skala 1 sampai 10, menurut jenengan nilai itu berapa Bu? Yang ini ya Pak, yang tugas Tiket. untuk mendampingi anak itu ya Pak ya. Termasuk menyambut sekolah, menyambut kedatangan anak itu tadi. Oh ya, kalau yang sudah dilaksanakan sih saya bisa memberi nilai 6 lah Pak, sudah Pak. 6. Itu terkait dengan target waktu atau target isinya atau kegiatan mendampingi, menyambut siswa atau kuantitas kehadiran atau jam kehadiran Bu? Ya, kalau terkait dengan hadirnya kita di situ Pak, hadirnya kita di situ. Ya, kalau untuk ketercapaian dari afektif sendiri yang kita inginkan, kalau target dari kegiatan ini kan sebetulnya kita menginginkan agar anak-anak itu betul-betul bersemangat gitu, bersemangat saling mengucapkan salam, saling mendoakan begitu ya. Kemudian mereka ramah gitu, menyampaikannya dengan ramah, tidak diem saja. Kayaknya kalau misalnya pagi itu kayak mungkin masih belum semangat mereka datang itu kayak belum semangat sekolah gitu, mungkin masih ngantuk karena masih pagi. Kemudian dan bisa benar-benar kalau misalnya mereka berjabat tangan dan cium tangan itu sudah benar-benar sesuai gitu Pak, tidak hanya sekedar nempel ke pipi atau gimana gitu. Itu target kita seperti itu. Jadi kalau untuk target itu ya itu belum bisa kalau target 6 itu untuk kita lah ya, menyambutnya, mendampinginya itu sudah bisa 6. Tapi kalau target itu belum Pak, karena belum semua siswa seperti itu, baru separuh gitulah ya. Oke, berarti masih ada peluang untuk dinaikkan ya. Kemudian dari 6 itu berarti kan paling tidak Bu Nur Hasanah sendiri mempunyai kekuatan atau kelebihan-kelebihan untuk mencapai tujuan itu. Nah, dari kekuatan yang Ibu miliki sendiri apa Bu? Kira-kira Bu? Kekuatan saya itu karena saya kebetulan kan tidak jadi wali kelas juga ya Pak. Oh gitu. Saya tidak jadi wali kelas, jadi saya merasa peduli itu ketika piket afektif, ketika saya piket, dan yang kedua ketika berada di dalam kelas, dan satu lagi ketika kebetulan saya juga di perpustakaan. Nah, ketika saya berada di perpustakaan itu juga bisa untuk mengingatkan terkait dengan kegiatan afektif itu, terutama ketika mereka anak-anak itu berada di mau masuk ke perpustakaan, saya seperti itu. Terus ketika berada di kelas mengajar dan ketika piket itu Pak. Oke, dari hal itu berarti ada solusi nggak Bu? Itu berarti dari permasalahan terus kekuatan jenengan tadi tidak menjabat wali kelas dan bertugas di perpus. Kira-kira ada dari Bu Nur sendiri ada solusi nggak itu dari permasalahan tadi? Tadi kan kaitannya permasalahannya anak kurang aktif, kurang dalam menyampaikan salam dan jabat tangannya ya Bu. Kira-kira solusinya gimana Bu?
yang pertama tentu saja kita memberi contoh pasti ya. Beri contoh bagaimana mengucapkan salam yang benar, kemudian jabat tangan yang benar gitu, mengingatkan kita sendiri melakukan, kemudian kita menitipkan, kita membimbing. Kebetulan kita ada petugas afektif. Nah, dari petugas afektif itulah yang kita berikan briefing dulu sebelum mereka bertugas, mengingatkan kembali agar kalau misalnya menemui teman-temannya yang mungkin belum melakukan afektif ini dengan sesuai ya, begitu nanti untuk diingatkan begitu, mengingatkan sama teman. Dan satu lagi Pak, saya jadi ingat, kebetulan kan di tempat saya ada kegiatan setiap hari Jumat itu ada kegiatan keputrian gitu kan, khusus anak putri nih. Mungkin saya bisa melakukan menguatkan kembali kegiatan pembiasaan untuk mengucapkan salam dan jabatan ini lewat kegiatan keputrian. Artinya diberikan materi-materi keputrian itu terkait dengan materi akhlak juga, materi adat juga, materi etika juga. Mungkin itu saya jadi ingat itu Pak. Itu termasuk kekuatan jenengan ya, yang bisa menjadi solusi ya. Kemudian pernah nggak itu niteni atau nandain anak-anak yang mungkin dalam menyampaikan salam dan jabat tangan ini acuh banget? Biasanya malah mereka yang ini Pak, mereka yang anaknya pendiam gitu ya, pendiam gitu. Pasti. Tapi kalau anaknya yang justru mereka yang tipenya banyak bergerak terus dia banyak berbicara sih, mereka udah secara otomatis mereka rasa komunikasinya bagus, sosialnya bagus. Tapi anak-anak tertentu yang pendiam itu memang mungkin karakternya ya kan, pemalu gitu ya, untuk mengungkapkan. Biasanya kadang-kadang mereka bahkan kalau yang anak-anak, kadang-kadang malah anak-anak pintar itu malah kadang nyambi dia sambil, apalagi kalau mau ulangan itu ya, misalnya dia nyambi pegang buku gitu, sambil itu kayak gitu, tapi dia tidak melihat kita, kadang-kadang seperti itu. Oh gitu ya. Oke, berarti paling tidak sudah ada memetakan ya, mungkin dari kalau mungkin ada anak yang bahwa akan ada ujian, mungkin lebih cenderung baca buku, kemudian ada beberapa yang memang pendiam. Itu yang khususnya yang pendiam atau yang mungkin hampir enggak mau jabat tangan mungkin karena atau salam, pernah menemukan Bu? Enggak sih Pak, selalu pasti jabat tangan, hanya mengucapkan salamnya mungkin yang belum ini. Mereka masih agak untuk mengucapkan itu hanya salaman saja, salaman gitu. Oh gitu ya. Untuk mengucapkan salamnya, iya begitu. Anak pendiam kadang-kadang seperti itu. Malah kalau yang tidak mengucapkan salam sekali sih sama sekali tidak ada. Kalau di tempat saya, kebetulan kan tempat saya itu kalau mau masuk area kelas itu pintunya satu gitu, jadi terpantau insya Allah. Ya. Terus dari hal tersebut, kalau kaitan dengan rencana ke depan gimana Bu untuk mengurangi hambatan-hambatan itu tadi? Selain mencontohkan tadi. Kita merencanakan untuk mengoptimalkan tugas afektif yang sudah ada. Oh gitu. Termasuk piket guru juga untuk memantau atau mungkin bisa membuat catatan-catatan khusus mungkin bagi anak-anak yang mungkin belum atau mungkin sering gitu ya terpantau tidak mau atau sungkan untuk mengucapkan salam gitu, mungkin hanya sekedar jabat tangan itu, mungkin itu solusinya Pak. Oh, berarti akan ada catatan-catatan khusus mungkin dalam bentuk tertulis begitu Bu? Iya begitu.
Oke. Nanti untuk laporan ke wali kelas, kita semuanya ikut memantau gitu, bekerja sama gitu dengan wali kelas. Mungkin itu Pak yang dapat. Oke, dari hal-hal perencanaan tersebut, mungkin ada prioritas-prioritas berkaitan dengan waktu atau yang disasar dulu, gimana Bu? Prioritasnya? Kalau saya prioritasnya adalah ini Pak, mengoptimalkan dari petugas afektif yang sudah ada. Jadi kita memberdayakan petugas afektif yang ada. Kalau selama ini yang tidak kita brief, maksudnya kita tidak secara rutin di briefing sama kita sebagai petugas tiket sekolah. Nah, ini yang akan dioptimalkan sebelum mereka pulang. Misalnya petugas afektif untuk besok, itu sebelum mereka pulang, terus kita kumpulkan, nanti kita beri apa sih tugas mereka. Salah satunya adalah mengingatkan gitu. Gitu Pak. Oh gitu ya, prioritasnya ke petugas afektif anak ya ya. Untuk anak-anak Amba sendiri ada salam tempel khusus enggak Bu? Misal ada yang salam sampai jempol digenggam kayak tentara itu ada enggak Bu? Enggak ada. Oh gitu. Mungkin itu bisa jadi solusi salam khasnya gitu Bu. Enggak. Belum ada, hanya standar aja sih Pak. Enggak gitu enggak. Sasaran jangka waktunya mau akan diterapkan kapan ini Bu kira-kira? Segera Pak, mulai minggu depan Pak. Untuk membriefing anak itu ya? Ya secepatnya. Terus ukuran-ukuran keberhasilan dari tambahnya respon anak ini gimana Bu ukuran keberhasilannya? Ukuran keberhasilannya ya kita memantau pagi itu suasana ketika kita menyambut mereka itu sudah benar-benar suasana penuh dengan ucapan salam dan jabat tangan yang bersemangat atau belum begitu. Kalau misalnya gitu. Sudah bersemangat berarti itu sudah ada peningkatan begitu. Kalau misalnya masih sama seperti kemarin berarti masih harus ditinjau ulang begitu. Oh gitu ya. Terus ada bagaimana cara yang efektif untuk mempercepat dari ukuran keberhasilan itu? Ada nggak Bu? Bagaimana cara yang efektif dan lebih efisien? Cara yang efektif dan efisien kita bekerja sama dengan seluruh wali kelas dan terutama wali kelas di kegiatan perwalian Pak. Oh gitu enggak? Ya wali kelas itu kan pasti bertemu dengan anak-anak gitu ya. Jadi paling efektif itu Pak menurut saya di kegiatan perwalian nanti ini kembali diingatkan kembali begitu agar wali kelas menitip pesan afektif itu agar langsung bisa ke anak, langsung bisa dipraktekkan. Oke. Kemudian karena jenengan tadi bukan wali kelas nggih, komitmen terhadap rencana aksi untuk memperaktif jabat tangan dan salam ini apa Bu komitmen jenengan Bu? Ya, meskipun saya bukan wali kelas, saya tetap memiliki peran karena saya juga sebagai guru ya Pak. Paling enggak ketika piket itu saya bisa mengoptimalkan itu dan saya bisa menitip pesan saya itu ketika rapat Pak. Oh gitu. Rapat, ya ketika rapat nanti bisa menyampaikan usul itu dan kebetulan juga kita rapatnya 1 minggu 1 kali di hari Rabu siang Pak. Insya Allah bisa. Dari komitmen tersebut tentunya ada banyak yang terlibat Bu, siapa dan apa perannya gitu Bu? Yang terlibat yang pertama yang terkait dengan program ini kan programnya bidang agama paling utama yang bertanggung jawab adalah kepala bidang keagamaan di sekolah, kemudian kesiswaan,
kemudian seluruh guru yang ada di sekolah dan karyawan juga, serta yang paling utamanya adalah murid-murid kita, Pak. Oke. Dan juga ya orang tua yang yang memang juga program ini juga kita sosialisasikan kepada para orang tua untuk bisa ikut memantau ketika anak-anak berada di rumah untuk membiasakan mengucapkan salam dan berjabat tangan, terutama minimal dengan orang tua ketika mau berangkat sekolah, ketika mau pergi dan yang lainnya. Gitu. Oke, berarti banyak yang terlibat nih, Bu. Kemudian tindak lanjut ke depan gimana, Bu? Rencana tindak lanjutnya ya itu tadi, Pak. Kita membahasnya kembali di rapat. Oh gitu, nggak? Rapat rutin kita usulkan kembali bagaimana agar menggiatkan kembali kegiatan afektif, terutama di pembiasaan untuk mengucapkan salam dan berjabat tangan yang penuh semangat dan jabat tangan yang benar, yang tidak hanya menempel saja begitu. Berarti ada contohnya dulu ya, Bung ya? Iya. Oke, mungkin pembicaraan kita gitu, Bu, dari awal tadi bagaimana membiasakan anak untuk lebih aktif dalam kegiatan salam dan berjabat tangan. Ada gambaran baru nggak, Bu, tadi yang kita bicarakan? Wawasan baru nggak, Bu? Iya, Pak. Saya mendapatkan hal baru di sini. Jadi terkait dengan kegiatan pembiasaan ini terutama di sekolah itu akan berhasil jika kita sendiri sebagai guru itu memberi contoh. Kemudian kita memberdayakan yang sudah ada di sekolah. Contohnya kalau di tempat saya adalah petugas-petugas afektif itu kita berdayakan, dan yang ketiga kita bekerja sama dengan wali kelas untuk tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan begitu. Oke, terima kasih atas waktunya telah berbincang-bincang. Mungkin minggu depan saya akan ngobrol lagi, Bu. Mungkin ada perkembangan bagus apa mungkin gitu ya, Bu. Nggak keberatan ya, Bu ya? Insya Allah tidak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Joko.